selamat pagi untuk Anda pendengar LPPL Radio Suara Widuri 87.7 FM dan juga penonton di channel YouTube Radio Suara Widuri ataupun juga di channel YouTube-nya RSUD Dr. Emma Sari. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di Bincang Kesehatan untuk edisi hari ini, tentunya dengan tema yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Sudah hadir di samping saya ada Dr. Inayati SPMK atau Spesialis Mikrobiologi Klinik. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Oke, di kesempatan hari ini kita akan membahas dengan temanya ini mengenal laboratorium mikrobiologi klinik. Mungkin bagi masyarakat, terutama kaum awam ini ada agak-agak sedikit ini apa ya gitu. Ataupun mungkin ini dokter spesialis mikrobiologi klinik ini juga masih jarang kali ya Dok didengar sama masyarakat. Mungkin masyarakat taunya penyakit dalam, dokter gigi. Nah, kalau spesialis mikrobiologi klinik itu spesialis apa gitu, Dok? Spesialis mikrobiologi klinik itu kalau mikrobiologi itu kan mempelajari tentang kuman ya. Ilmu yang pelajari tentang kuman, baik itu bakteri, virus, parasit, protozoa, terus amuba. Nah, kita itu mempelajari tentang pemeriksaan kuman tersebut, yang jelas kuman penyebab penyakit. Jadi dokter ini tidak berhadapan langsung sama pasien atau bagaimana? Kalau kita itu jadi sebagian kita memang di laboratorium ya. Nah, kedua spesialis mikrobiologi klinik itu juga merupakan pilar dari pencegahan dan pengendalian infeksi dan juga pencegahan resistensi antibiotik. Nah, jadi di sini kita juga misalnya ada hasil laboratorium, kita juga harus inspeksi ya ke pasien tersebut, apakah kuman tersebut memang penyebab penyakit si pasien tersebut, apakah itu hanya kuman kontaminasi, kolonisasi. Nah, kita juga misalnya nih ada hasil juga seperti kayak MDRO, MRSA. Nah, itu kita sebagai karena kita masuk di pilar PPI itu pencegahan pengendalian infeksi, kita juga harus langsung ke pasien. Ya, ke ruangan pasien tersebut. Apakah penyebabnya ini memang dari pasien tersebut, apakah dari luar ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang tidak hanya di dalam laboratorium karena kita harus menyocokkan ini. Benar nggak sih kuman Bapak ini disebabkan memang penyakitnya si Bapak itu? Apakah mungkin apa perawatan yang kurang atau lingkungannya yang bagaimana gitu ya. Jadi kita harus benar-benar kita juga harus, yang namanya kuman ini kan macam-macam ya. Ada bakteri itu ada yang cuma bakteri lingkungan, ada itu memang bakteri yang patogen endogen dari dalam tubuh pasien, ada juga flora normal di kulit. Nah, jadi kita harus ini kita ketemu nih pasien MRSA gitu ya. Wah, heboh nih SBL. Nah, tapi pasiennya nggak kenapa-kenapa. Berarti itu bisa jadi jadi di situ kita harus mencocokkan. Jadi kita nggak cuman sekedar ada kuman ya udah selesai gitu ya. Nggak gitu ya, Dok ya. Gitu. Jadi kita harus memang benar-benar ketemu pasien juga langsung. Kemudian cocokkan dari segi pengendalian resistensi antibiotiknya, kita juga harus melihat dia pakai antibiotik apa, apakah masih cocok. Nah, pemeriksaan kita salah satunya di Ashari ini adalah kultur bakteri. Nah, mungkin ini satu-satunya di Pemalang ya yang punya alat kultur, dan beberapa kabupaten pun ada yang belum memiliki alat ya. Mungkin karena bukan karena tidak bisa membeli, mungkin di situ ya belum ada spesialis mikrobiologi kliniknya juga, karena itu bisa ya. Nah, jadi bakteri yang keluar dari hasil pemeriksaan kultur kita di mana? Di laboratorium itu kita cocokin lagi. Itu nanti kultur, misalnya kultur darah ya. Darah udah diambil, dikultur, keluarlah nama kumannya, misalnya Staphylococcus aureus. Nanti di situ keluar sensitivitas antibiotik. Jadi udah ada contekannya. Jadi ini yang masih resisten, masih cocok sama pasien ini apa sih? Ampicillin, apa sih Propofloxacin, apa itu tegecycline, kemudian
pokoknya antibiotiknya itu sesuai panel yang alat itu punya itu keluar semua. Jadi di sini juga spesialis mikrobiologi klinik itu selain kita mengeluarkan hasil kultur, kita juga membantu klinisi untuk pemilihan penggunaan antibiotik. Oke. Jadi antibiotik itu harus yang cocok dengan kuman tersebut, yang sensitif, kemudian yang yang mungkin yang kita ambil yang tidak toksik ya. Banyak sih yang sensitif tuh nanti banyak keluar, nggak cuma satu. Udah banyak pertanyaan gitu ya. Karena tadi kan ada beberapa nama ilmiah yang mungkin bagi saya ataupun pendengar ini masih asing sekali gitu ya. Tapi secara garis besar tadi untuk mikrobiologi klinik ini adalah untuk mengecek gitu ya dok ya, untuk kuman, bakteri atau apa yang ada dalam sebuah penyakit, kemudian nggak sampai situ aja, setelah udah diketahui kumannya baru dicocokin sama pasiennya. Oke. Berarti ini berbeda sahabat Widuri. Kalau minggu lalu kan kita ngomongin patologi anatomi, itu beda ternyata sama mikrobiologi ini. Meskipun sama-sama kerjanya lewat lab ya dok ya, tapi berbeda ternyata. Oke. Nah, kalau tadi sudah sempat dijelaskan sedikit mengenai apa yang tadi diperiksa, mungkin dari sampel darah ataupun lainnya. Dan yang diperiksa selain mungkin sampel darah di laboratorium mikrobiologi klinik ini apa dok? Jadi laboratorium kita itu kan pemeriksaannya dari yang sederhana dulu. Sederhana itu yaitu pengecatan. Pengecatan. Dicat dok? Iya, dicat. Seperti cat tembok gitu. Jadi ini misalnya nih ada anak kecil sakit mata gitu ya, sakit mata, matanya belekan. Nah itu kita ambil sampel dari mata, kelopak mata tuh kita ambil, kita cat. Jadi dari pengecatan tuh kita bisa lihat apakah sakit mata ini karena GO kan bisa kelihatan tuh ya lewat pengecatan. Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. GO. Gonorrhea ya. Kadang kan ada tuh anak yang terlahir menseunya dari orang tua yang mengidap GO ya, jadi biasanya lahirnya itu mata kok belekan. Nah itu kita ambil sampel, nah dari situ nanti klinisi langsung bisa terapi. Jadi terapi sakit mata anak ini terapi GO. Oh gitu. Itu dari pengecatan yang sederhana dan sangat murah, cepet, simple gitu jadi, ya. Kemudian apalagi selain itu dong? Itu bisa juga kita cat itu dari sampel semua sampel sebenarnya bisa kita cat dari ya. Tubuh kita ini. Dari hidung, dari telinga. Hidung juga bisa. Iya, sampel dari luka ya. Misalnya nih dia jatuh nih ya, luka nih ulkus DM. Itu bisa kita cat. Apakah ada kumannya? Apakah kuman ini memang kolonisasi saja ataukah memang sudah penyebab infeksi? Itu dari pengecatan kita sudah bisa lihat ya. Dari leukositnya, kuman yang ada di situ apa, itu bisa kelihatan. Entah Staphylococcus, entah itu batang gram positif atau negatif, kita bisa lihat. Nah kemudian yang paling banyak di kita tuh adalah sekret vagina atau sekret uretra. Misalnya pasien dengan keluhan, ya kalau laki-laki kan keluar apa namanya cairan putih ya seperti nanah gitu, langsung kita lakukan pengecatan. Pengecatan pun ada macam-macam ya, macam-macam jenisnya juga macam-macam. Ada pengecatan gram, pengecatan hanya dengan NaCl. Terus dari situ kita bisa lihat apakah pasien ini benar-benar GO. Kalau GO ya langsung kita bisa terapi. Ditindak langsung. Terus kemudian misalnya ada ulkus itu ya, ada luka sedikit tuh di daerah gland penis misalnya ya. Nah di situ kita bisa juga ngambil sampel dari situ. Nah, apakah itu Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Jadi dengan pengecatan sederhana kita udah membantu klinisi untuk mendiagnosa penyakit pasien tersebut. Kemudian kalau wanita itu misal keputihan, keputihan misalnya seringnya kan udah deh keputihan karena jamur gitu ya, karena jamur langsung diobati obat jamur ya. Nah di situ kita harus membuktikan apakah dia memang ada jamur, walaupun keputihan rasanya gatel gitu ya, apa gimana kan biasanya sesuai iklan ya, gatel keputihan jamur. Padahal tidak semua karena jamur dok. Tidak semua. Jadi sampel yang kita periksa itu malah yang rata-rata keputihan itu malah jarang ya jamurnya. Bisa juga dia bakterial vaginosis, bakterinya berlebihan, bakteri yang jahatnya berlebihan. Nah yang namanya manusia itu ada yang namanya flora normal dan
Flora normal ya, dan bakteri yang patogen. Jadi flora normal itu di dalam tubuh kita ada. Emang ada di mulut, ya. di usus, di lambung, bahkan di daerah vagina itu ada, memang ada penghuninya. Tuhan kasih gitu ya, itu namanya flora normal. Jadi flora normal ini, jadi tidak semua bakteri itu bersifat jahat ya. Ada bakteri baik, ada juga yang bersifat patogen. Nah, jadi yang bakteri flora normal ini itu juga bisa membantu bila kita ada patogen yang masuk, dia itu juga membantu untuk menyerang yang patogen masuk ini. Jadi itu diperlukan oleh tubuh. Nah, kadang kita secret cairan vagina gitu ya, kita periksa normal. Normal semua itu bisa, walaupun dia merasakan keluhan, putih dan lain-lain. Nah, ada juga penyebabnya itu parasit. Yang paling sering itu Trichomonas. Ya, itu jenisnya ya, itu jenisnya. Jadi obat kan jadi berbeda, bukan dia tidak perlu anti jamur, tapi anti parasit. Terus kemudian, loh kok bakterinya banyak? Loh kok ditemukan GO, gonore? Berarti terapinya sesuai dengan yang tadi ditemukan. Iya, yang tadi kita temukan. Kalau jamur, ya udah jamur. Nah, misal kalau jamur itu sebenarnya juga macam-macam ya. Misalnya kalau jamurnya masih berupa jamurnya yang masih belum keluar, belum menjadi yang berbahaya gitu. Ya, yang berbahaya. Jamur itu kalau masih yeast itu masih yeast bisa ya, yeast itu dia masih kayak seperti biji padi. Nah, itu dia masih masih bisa lah pakai obat jamur yang biasa. Nah, cuman kalau jamurnya itu sudah berupa pseudohifa, apalagi hifa, itu susah sekali mengobatinya. Jadi klinisi harus memberikan obat yang lebih tinggi lagi. Dosisnya lebih ini lagi. Jenisnya justru berbeda ya, itu dari pengecatan sederhana. Kemudian kita ada juga kultur. Kultur ini bisa diambil dari mana saja. Dari mata, ya, kemudian dari telinga, hidung, tenggorokan. Kalau tadi pengecatan itu kan diambil, kultur ini juga diambil juga. Sama, diambil juga. Tapi mungkin ininya ya, penanganannya yang berbeda atau penanganannya hampir sama ya. Cuman kalau kultur itu harus benar-benar yang steril yang kita ambil. Oh, jaringan yang steril gitu. Ya, maksudnya ini kok ada pus, bukan pusnya yang kita ambil. Pus dibersihkan dulu. Yang kita ambil itu di jaringannya, bawahnya berarti ya. Misalnya ada luka ya, ulkus atau kayak borok gitu, kita bersihkan dulu. Kalau kita ngambil di luar ya pasti ada kuman, kuman dari lingkungan. Iya, bukan jadi, dari kita bersihkan dulu, kita swab, kita ambil itu yang di bagian jaringan yang kelihatan. Karena kuman kan di dalam, dia hidupnya di itu. Iya, jaringan-jaringan. Ya, di jaringannya ya. Kalau pes itu nanti isinya cuma debris-debris, sisa-sisa. Itu ya, kuman yang kolonisasi. Apalagi kita kalau kultur ya, tujuan kita kultur adalah menumbuhkan bakteri yang benar-benar penyebab patogen dari pasien tersebut, bukan bakteri yang kolonisasi, kontaminasi. Kemudian dari darah, nah saat pengambilan darah pun kita benar-benar harus steril. Jadi di kulit itu kita ada flora normal namanya Staphylococcus ya, Staphylococcus epidermidis. Nah, itu ada di kulit. Jadi kalau kita saat pengambilan darah itu desinfektannya itu tidak maksimal ya. Nah, pasti itu dia ikut gitu ya. Iya, jadi kuman yang keambil itu. Nah, itu jadi misalnya nih kok ada hasil kultur nih Staphylococcus epidermidis. Aduh, kita udah curiga nih kontaminan nih dari kulit. Nah, kita harus itu tadi ya, mencocokkan dengan kondisi pasien. Iya, berarti harus teliti banget ya dok ya? Iya, pokoknya kita memang harus kita sendiri yang mengambil sampel karena macam-macam ya, bisa dari urin, feses, bisa kerokan kulit. Jadi kulit kalau dia nih curiga jamur gitu loh, jamurnya apa sih kok nggak sembuh-sembuh, diobatin. Nah, itu bisa kita kultur juga dari di kulit itu tadi ya. Lewat pengecatan juga bisa, pengecatan jamur ya. Saya kayak berkaca beberapa tahun lalu waktu SMA pelajaran biologi. Karena emang itu tadi ya, mungkin bagi masyarakat umum
kuman ya udah itu kuman, tapi sebenarnya jenisnya itu kan ada yang bakteri, ada yang parasit, ada yang virus gitu ya, yang mungkin itu juga akan berbeda nanti setelah penanganannya bakal beda ya dok ya? Beda. Oke, itu sahabat Tiduri. Dan mungkin bisa dijelaskan juga nggak sih dok sama pemirsa terkait tadi bakteri, virus ini perbedaannya itu seperti apa? Mungkin kalau misalkan dokter udah biasa lihat lewat ini ya mikroskop ya, kan kita juga nggak bisa nih, mungkin di sini ada sebenarnya, tapi nggak bisa dilihat sama mata langsung itu. Perbedaannya apa dok antara mungkin bakteri, virus, parasit atau yang tadi lainnya? Jadi sebenarnya kalau parasit itu, kalau virus itu, kalau kita memeriksa secara langsung mikroskopis gitu, sebenarnya hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Seperti misalnya virus COVID nih, saya tidak bisa melihat virus COVID di sini karena harus menggunakan mikroskop yang canggih ya, yang elektron. Jadi kalau di mikroskopis itu kita hanya bisa melihat jamur gitu ya, parasit, kemudian bakteri tadi. Tapi kalau virus itu khusus ya. Nah kemudian kalau pemeriksaannya untuk virus itu, kalau untuk dikultur itu susah. Ya, kulturnya itu harus khusus ya, dia pun harus laboratnya yang BSL 3. Apa itu dok? BSL 3 itu keabsorpsinya lebih tinggi lah biar kalau kita cuman BSL 2 ya, BSL 2 itu ruangan kita itu bertekanan negatif, ruang kerja kita itu. Kemudian kita ada BSC di dalamnya minimal yang tipe 2A2. Jadi kuman yang kita kerjakan itu biar nggak keluar kemana-mana. Jadi kalau virus tuh agak susah menghidupkan virus tuh, dia harus medianya khusus ya, ruangannya khusus, pertumbuhannya lama. Kalau bakteri kan cepet tidak seperti virus kalau untuk kita pengkulturan. Tapi kalau di Ashari ini pemeriksaan virus kita menggunakan PCR. PCR. Ya, seperti yang sekarang ini lagi marak ya. Virus COVID ya. Nah, itu kita periksa dengan menggunakan alat PCR. Sebenarnya kita punya 2 alat ya untuk meriksa virus itu. Ada yang namanya satu TCM ya. TCM, tes cepat molekuler, itu juga merupakan PCR sih. Cuma kita nyebutnya TCM, itu namanya GenExpert. Jadi GenExpert ini kita bisa memeriksa sampel COVID, flu burung, bisa juga flu burung, bisa SARS, itu SARS bisa. Terus kemudian bukan flu burung, maaf ya, SARS. Bisa SARS, bisa SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 kan COVID ya. Nah, kemudian bisa untuk hepatitis. Kemudian bisa untuk HIV. Itu yang TCM itu? Iya, yang TCM itu bisa untuk HIV dengan viral load-nya. Nah, ini berarti tergantung nanti modul yang mau kita pakai. Kemudian yang kelima, dia bisa untuk TBC. TBC. Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini diagnosa pastinya tuberkulosis itu dengan GenExpert TCM ini, karena yang namanya Mycobacterium itu banyak ya, ada Mycobacterium avium ya, nggak semuanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau alat yang kita miliki yang dari GenExpert itu khusus tuberkulosis. Misalnya orang tuh batuk gitu ya, kita ambil sampel, nanti kelihatan ini terdeteksi enggak, kemudian dia MDRO enggak, MDR enggak, karena denger ya TB MDR, non MDR, jenis-jenisnya itu tadi dari alat kita ini. Dari alat. Iya, jadi sebenarnya sahabat Tiduri, kalau misalkan dokter ada diagnosis A, B, C, D itu nggak asal diagnosis, tapi emang tadi sudah ada pemeriksaan lanjutan, lab terutama ya. Dan nanti kita bakal bahas lagi nih mengenai laboratorium mikrobiologi klinik ini, apalagi tadi Bu Dokter sudah menyampaikan ruangannya ini khusus, nanti kita bakal tanya ruangannya itu kayak apa. Tapi untuk Anda jangan kemana-mana, kita break sebentar, tetap di Bincang Kesehatan. Oke, masih di 87.7 FM dan juga masih di channel YouTube Radio Suara Widuri serta di channel YouTube-nya RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Masih bersama Dr. Inayati, spesialis mikrobiologi klinik ya. Dengan tema untuk hari ini mengenal laboratorium mikrobiologi klinik. Anda bisa interaksi bersama kami baik melalui telepon di 0843211511 atau bisa live chat di YouTube-nya Radio Suara Widuri atau bisa menggunakan nomor WA di 0852 2818 435. Sudah ada yang tanya nih lewat WhatsApp dari Rami di Kebon Dalam. Kita bacain dulu ya dokter ya.
Ya, ini terkait dengan bagaimana prosedur kalau mau periksa ke laboratorium mikrobiologi klinik ini. Mau sekalian langsung ya? Yeah. Kemudian ini satu orang tapi tanyanya langsung 3 dok. Oh iya, boleh. Kemudian PCR untuk COVID apakah masuk ke lab mikrobiologi? Waktunya berapa lama ini dokter? Kemudian PCR di RSUD apakah sudah terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi? Monggo dijawab. Ya, yang pertama yang PCR dulu ya. Oke. Kalau untuk PCR, kita PCR COVID, itu bisa langsung datang ke laboratorium PCR atau mikrobiologi. Ya, mikrobiologi. Nanti kita langsung daftar di laborat kita, kemudian biasa dikasih pengantar untuk bayar ke loket. Oke. Nah, setelah bayar ke loket, balik lagi ke laborat, langsung di swab. Setelah di swab, nanti pasien itu menunggu. Sebenarnya kita estimasi waktu kita berikan ke pasien 1 kali 24 jam untuk hasilnya. Ya, untuk hasil. Namun kalau hasil ini biasanya kita jam 3 sore, jam 4 sore itu udah keluar. Atau maksimal maghrib itu udah biasanya sudah kita berikan. Jadi untuk hasil pasien bisa datang langsung mengambil atau kita kirim via WhatsApp ya. Oh, bisa juga ya. Bisa kita kirim. Kemudian ke aplikasi Peduli Lindungi kita jelas masuk ya. Nah, jadi pasien juga sudah bisa lihat di aplikasinya hasilnya itu ya, tadi. hasilnya. Oh, Biasanya kita udah entry data tuh sekitar jam 3, jam 4 sore udah masuk, dia udah bisa lihat kalau di situ hasilnya positif atau negatif itu Nah, tadi. misalnya ada hasil yang kayak invalid atau kurang bagus, itu kita ulang lagi. Jadi Dipanggil makanya kita lagi. kasih estimasi waktu itu 24 jam. Nggak dipanggil lagi sih dengan sampel yang ada. Tinggal aja. sampel yang sama, Iya, cuma misalnya pemeriksaan ulang. hasil kok ada yang invalid, Ulangan. mencurigakan. Nah, itu kenapa kita kasih waktu 1 kali 24 jam. Dan itu juga di Kemenkes kita memang tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam untuk meriksa. Itu maksimalnya berarti ya, ya, Dok, maksimalnya. ya. Itu Bu Rahmi di Kebon Dalem. Kemudian tadi ada satu pertanyaan lagi, bagaimana prosedur kalau mau periksa ke laboratorium mikro? Berarti langsung datang aja dong? Ya, atau kalau bagaimana? untuk itu kan untuk PCR ya. Jadi kalau untuk lainnya kayak seperti pengecatan gitu, biasanya kita itu yang selama ini ya, selama ini tuh pasiennya adalah kiriman dari poli-poli. Harus misalnya ada keputihan, dia masuk dulu ke poliklinik. Kulit dan kelamin atau kebidanan kan. Nah, nanti dari dokternya akan merujuk ke kita. Iya, karena kalau dia periksa langsung di kita, nggak bisa ya. Kita nggak bisa ngasih obat kan. Kita nggak bisa kasih resep. Atau bisa juga dia di rumah sakit mana, terus kirim sampel ke laboratorium itu. Ya, kita yang datang sendiri itu khusus yang emang sudah ada PCR itu COVID. tadi. Tapi kalau untuk sampel-sampel lain itu rujukan dari klinisi. Misalnya, dia ada gejala kusta nih. Kusta juga kan lewatnya pengecatan ya. Aduh, kok ada gejala seperti kusta ya, kayak mati rasa atau telinga kok menebal, terus alis kok jadi menghilang, bukan dikerok ya. Alis kok jadi gundul gitu ya. Nah, ya ada keluhan seperti itu, ya boleh langsung datang ke spesialis kulit kelamin. Oke, berarti dokter datang ke poli dulu atau ke poli dulu, ya, nah nanti ada rujukan ke laboratorium. Oke, berarti nggak bisa langsung langsung. Ya, gitu. Kemudian melalui live chat ini ada juga dokter untuk pemeriksaan pap smear persiapannya apa ya? Ini dari Diah Laila RS. Monggo dokter. Kalau pap smear itu sebenarnya kan masuk di dalam ranahnya patologi anatomi ya. Beda ternyata nih. Cuma biasanya kalau kita mau pap smear ya jangan berhubungan dulu. Ya sekitar seminggu jangan berhubungan badan dulu. Kemudian jangan memakai yang gurah-gurah itu ya. Tidak pakai seperti itu dulu. Terus tidak dalam keadaan menstruasi. Ya itu juga melewati dokter spesialis kandungan. Berarti nggak langsung ke patologi anatomi itu ya? Nggak langsung, itu juga rujukan. Kalau di rumah sakit sih kita masih rujukan dari poli ya. Poli gitu Bu Diah ya. Untuk pemeriksaan pap smear sebenarnya bukan masuk ke mikrobiologi klinik tapi masuknya ke patologi anatomi.
tapi tadi sudah dijawab juga, itu berarti harus datang ke dokter spesialis kandungan dulu berarti ya, Iya. Dok ya. Oke. Kemudian kita mau tanya lagi nih terkait tadi ruangannya yang sempat dibocorin sama dokter, dan ternyata ruangannya ini kan khusus nih. Iya, Mungkin kalau kita taunya lab ya kayak lab di sekolahan gitu kali ya, Dok ya. Bayangannya padahal kan seperti ya tadi dokter sampaikan, di situ dia tuh bermain sama virus ya kan, parasit, bakteri. Nah, ini seperti apa, Dok, untuk ruangannya sendiri? Nah, ruangannya ini kita desain ya khusus untuk ruangan yang infeksius. Jadi kalau untuk masuk ke ruangan itu pun harus ada SOP-nya yang sudah kita tetapkan, standarnya harus menggunakan APD gitu ya. Kemudian ruangannya ini didesainnya kalau untuk PCR itu kita bertekanan negatif. Jadi di situ ada HEPA, berupa HEPA ya. Ruangannya itu ada HEPA-nya. Jadi ada filter udara. Jadi udara yang di situ difilter, kemudian pengerjaannya di dalam BSC. BSC itu Biosafety Cabinet. Nah, di sini juga di Biosafety ini ada filter juga, ada HEPA juga. Berarti ada ruangan di dalam ruangan? Iya, ada ruangan di dalam ruangan. Ada ruangan dalam ruangan. Nah, jadi nanti setelah pengerjaan pun kita udah menyiapkan segala desinfektannya ya. Nah, kemudian semua sampel itu benar-benar juga harus kita kelola sesuai dengan SOP ya. Kita desinfektan, kemudian kita masukkan ke autoclave. Autoclave itu semacam kayak dandang presto lah ya. Jadi kita masak nih. Jadi semua bakteri, kuman yang udah kita tumbuhkan ini kan bakteri nih, kita udah tumbuhkan bakteri, udah virus kan otomatis di dalam cairan PTM kan dia berkembang juga ya. Nah, itu kita masak. Kita masak dengan autoclave itu dia bertekanan tinggi. Tekanannya tinggi, suhunya juga sekitar 121 derajat. Nah, itu setelah kuman-kuman ini udah wafat gitu ya, udah mati, baru nih kita keluarkan dan kita buang juga di limbah B3, limbah yang berbahaya ya. Nah, itu nanti pengelolaannya seperti itu. Kemudian untuk sampel bakteri, nah kita ada ruangan sendiri. Nah, itu juga ada BSC ya, ada BSC karena bakteri ini kan penularannya tidak lewat aerosol ya. Jadi bakteri ini menularnya kan lewat kontak gitu loh. Kemudian kecuali ini dipindah-pindahkan nih dari tangan, ya. Dari mana-mana. Nah, di situ kita cuman pakai BSC aja, Biosafety Cabinet, tapi kita yang 2A2 juga, yang kelasnya juga lebih ini ya, lebih bagus ya. Nah, itu kita pengerjaannya di situ. Lebih amannya. Kemudian ruangannya juga kita ada hexospan itu. Apa ya? itu, Dok? Untuk jadi udara di dalam itu dikeluarkan. Biar biar sirkulasinya juga ini ya. Sirkulasi. Cuman kita ya tetap yang namanya kita berhadapan dengan kuman. Nah, itu. Nah, itu kita memang benar-benar harus hati-hati. Cuman enaknya kumannya udah kelihatan gitu. Oh, ini kuman. Beda dengan kita lagi ke pasar nih, kuman yang udah kelihatan. Iya juga ya. Kalau kita menangani virus sampel COVID, kita bisa lihat ini virus di sini ya, jangan dipindahkan, jangan di apa-apakan gitu lah. Nah, yang susah itu kalau kita misalnya di masyarakat ya, kita nggak tahu nih lagi di mall, nggak tahu nih virus COVID-nya lagi terbang gitu ya, Dok, mampir ya. kemana, bakterinya kan namanya bakteri itu bisa aja dia di meja, di udara. Betul. Bahkan tempat kita ini juga ya pasti ada. Ya namanya bakteri lingkungan ya. Nah, itu yang kita nggak bisa ini ya, kuman yang kita tidak tahu. Nah, tapi kalau di laboratorium ya jelas kumannya ini sampelnya kelihatan. Jadi insya Allah lah kita masih aman ya dalam mengerjakan sampel. Jadi sudah ada sedikit gambaran ya untuk laboratorium mikrobiologi klinik ini, di mana emang itu tidak sembarangan orang masuk. Itu satu ya, Dokter ya. Karena yang masuk ini harus standar operasionalnya ada. Tadi memakai APD juga. Berarti lengkap pakai kacamata gitu ya, sarung tangan dan lain sebagainya ya, Dok ya. Karena itu tadi langsung berhubungan sama kuman, bakteri, virus, parasit dan lain sebagainya yang mungkin kalau misalkan secara kasat mata kita nggak kelihatan ya, tapi kalau misalnya tadi sudah
masukin ke sampel-sampelnya seperti yang tadi dokter sampaikan, udah tahu nih ini virus A, B gitu ya dok ya. Jadi di sana emang harus hati-hati kerjanya. Betul. Harus hati-hati, harus teliti juga gitu. Kalau sejauh ini selama dokter menjadi spesialis mikrobiologi klinik ini, kebanyakan yang dihadapi ini virus, bakteri, parasit atau apa ini dok? Kebanyakan? Kalau karena kita sampel kultur juga masih sedikit ya, jadi ya kebanyakan masih virus-virus. Masih PCR itu ya. Apalagi kemarin pas kita lagi wabah lagi melanda ya. Sehari kita sampel sampai pernah 400 sampel dari 400 pasien. Satu hari, dan itu harus selesai 1 kali 24 jam itu ya dok? Harus selesai. Bahkan kita dokter kalau mengerjakan oke lah ya. Pelaporannya kan harus masuk peduli lindungi nih, 400 orang harus lapor ke dinas kesehatan. Nah, jadi kita bisa kemarin ya 24 jam ya. Subuh-subuh juga masih koordinasi. Emang kemarin pandemi ini luar biasa efeknya ya dok ya. Gitu. Jadi sejauh ini yang paling banyak tadi virus, karena memang kita kan kemarin masih pandemi. Semoga segera ke endemi ya dok ya. Amin. Pastinya kita tuh udah mau bebas, cuman emang namanya virus ini kan seperti yang tadi dokter bilang, di masyarakat kemungkinan ada, cuman kita nggak bisa tahu itu di sana, di sana gitu ya dok ya, nggak kelihatan. Dan mungkin tadi sudah ada beberapa pelayanan yang disampaikan sama dokter Ira, dokter Inayati maksudnya, di laboratorium mikrobiologi klinik ini. Mungkin ada pelayanan lainnya dok yang bisa disampaikan untuk masyarakat, yang mungkin bisa diakses sama masyarakat dokter? Kalau untuk pelayanannya yang langsung masyarakat datang ya sementara PCR ini masih itu. PCR itu ya. Kalau untuk kultur gitu ya memang harus melewati, misalnya nih dia sering nyeri kencing. Nah dia pengen nih apakah dia itu ada infeksinya, ada disebabkan oleh bakteri. Nah itu ya harus melewati poli di depan. Jadi tadi selain mungkin pelayanan yang masyarakat bisa akses langsung adalah tadi PCR, kemudian yang tadi lewat poli, tadi ada beberapa pelayanan dari laboratorium mikrobiologi klinik. Ini ada tadi pengecatan, kemudian tadi kultur ya. Terus ada lagi nggak dok? Pengecatan, kultur, PCR. PCR. Terus tes cepat molekuler, TB. Tuberkulosis. Itu tadi tuberkulosis. Apalagi kalau TBC kan ini harus ada klinisi ya, dokter yang pemegang pasien tersebut, karena udah hasil keluar kan pasien harus dapat obat. Ini yang obatnya harus diminum terus 6 bulan itu ya? Nah jadi misalnya nih dari puskesmas nih kirim ke kita kembalikan ke puskesmas, nanti dia ngambil obat di puskesmas. Atau dari Poliparu nih, Poliparu kirim, kita harus kembalikan ke Poliparu. Nanti kan dokternya yang memberi, karena kita kan sebagai diagnosa penunjang, tidak bisa kita langsung memberikan obat, resep obat gitu. Jadi untuk dokter spesialis mikrobiologi klinik ini tidak punya resep untuk bisa sembuh ya, tapi tadi penunjang untuk diagnosis. Karena ini kan di lingkungan rumah sakit ya, jadi harus sesuai dengan prosedur di rumah sakit juga gitu. Nanti kita bahas lagi mengenai laboratorium mikrobiologi klinik yang semoga nanti masyarakat setelah ini semakin tahu ya, karena emang ternyata itu tadi nggak semudah yang dibayangkan ya dokter ya. Jangan kemana-mana, kita kembali saat lagi. Masih di 87.7 FM dan juga Anda masih di channel YouTube Radio Suara Widuri Pemalang dan juga channel YouTube RSUD Dr. Emma Sari. Masih bersama Dr. Inayati, spesialis mikrobiologi klinik. Kita udah ada gambaran lah ya mengenai mikrobiologi klinik setelah berbincang sama Dr. Inayati ini. Dan ada pertanyaan juga nih melalui WhatsApp. Ini ada Pristiwati di Kabunan, dokter. Kenapa pemeriksaan mikrobiologi ini penting dilakukan? Kemudian perbedaan mikrobiologi dan mikroorganisme. Monggo. Kenapa pemeriksaan mikrobiologi ini penting dilakukan? Karena kita akan mencari penyebab patogen penyebab dari infeksi penyakit itu dari penyakit tersebut. Jadi kita
benar-benar mencari siapa sih yang menyebabkan infeksi ini, sumbernya ya, agentnya ini siapa, bakteri, virus, ataukah parasit ataukah jamur. Nah itu jadi di sini sangat penting ya. Nah kemudian misalnya pemeriksaan lewat kultur gitu ya. Nah di sini kita bisa mengetahui bakteri penyebab penyakit pasien tersebut. Jadi kalau kultur yang ada di kita nih khusus untuk bakteri ya. Bakteri, jamur juga bisa ya. Nah nanti di situ keluar sensitivitas antibiotiknya. Nah jadi antibiotik apa sih yang cocok, yang sesuai, yang tepat, yang tidak toksik, yang tidak mahal, yang lebih efektif gitu ya. Nah di sini nanti kita untuk pengendalian resistensi antibiotik juga. Jadi si pasiennya itu antibiotiknya berdasarkan hasil kuman yang didapat, biar dia tidak banyak menggunakan antibiotik yang macam-macam ya, sehingga terjadi overuse ya, atau misuse lah penggunaan antibiotik yang kurang tepat. Jadi pentingnya pemeriksaan mikrobiologi itu kalau untuk dari kultur ya seperti itu. Jadi kita membantu untuk pengendalian resistensi antibiotik. Memang kultur ini kalau di nilai rupiah sih agak mahal ya. Berapa dok? Tapi ya nggak mahal banget ya. Ya kita paling di bawah swasta lah ya. Iya. Kita paling sekitar ya ada yang 300-400 gitu ya. Cuman ya sebanding lah dengan terapi yang kita dapatkan. Dengan ya karena kita lagi apa ya, dari dulu sebenarnya nih kita udah resistensi antibiotik di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, cuman Indonesia ini yang lumayan tinggi ya. Karena masyarakat juga kadang bisa belanja sendiri nih antibiotik atau langsung ke apotek ya beli, saya sakit ini. Nah, jadi kadang orang juga antibiotik yang dulu nggak dihabisin, masih disimpan. Dulu aku sakit ini tak minum lagi. Padahal kalau antibiotik itu justru harusnya diminum sampai habis. Ya sampai habis dan digunakan saat itu aja. Berarti nggak bisa yang sakit kemarin dipakai sakit ini, nggak bisa ya dok ya. Jadi kalau memang, dan itu memang untuk khusus infeksi bakteri. Kalau kita virus, batuk pilek, panas tinggi, kan bisa aja COVID, bisa aja influenza biasa. Itu tidak perlu antibiotik. Nah jika kita pakai antibiotik, nanti suatu saat yang kita sakit harus menggunakan antibiotik, itu udah nggak mempan lagi. Jadi kebal ya, resisten. Karena tadi itu udah kebiasaan pakai minum itu tadi ya. Eman-eman ini antibiotik karena udah banyak yang resisten. Jadi emang lebih baik ikutin resep atau saran dokter gitu ya. Meskipun mungkin kita dengan mudah untuk beli sendiri, tapi ya itu tadi mungkin barangkali akhirnya nanti berefek di kemudian hari. Kemudian tadi dok, perbedaan mikrobiologi dan mikroorganisme sama atau beda ini? Kalau mikrobiologi itu kan adalah ilmu ya yang mempelajari tentang mikroorganisme. Jadi mikroorganisme seperti bakteri, parasit, jamur gitu ya, virus. Nah, dan mikroorganisme ini adalah apa ya? Kuman yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namanya aja mikroorganisme harus dengan mikroskop ya, secara mikroskopis. Jadi nanti kita bisa melihat dengan pemeriksaan itu. Bu Pristiwati, kita lanjutin ke yang WhatsApp dulu ya, atau mau angkat telepon dok? Boleh telepon. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan ibu siapa ini, mau tanya sama dokter Inayati? Iya, ini dari Bu Ani, Jalan Mandala. Di Mulyaharjo, monggo. Begini dokter, untuk menggunakan obat antibiotik itu yang namanya antibiotik itu kalau tahu saya itu amoxicillin. Selain amoxicillin itu ada yang lain enggak. Terus untuk menggunakannya misalnya batuk pilek lebih dari beberapa hari itu apakah juga boleh menggunakan antibiotik dokter? Iya, terima kasih ya Bu Ani ya. Karena tadi ngomongin antibiotik, ini ada yang nyambung tanya ya. Mungkin dokter bisa bantu jawab. Kalau antibiotik itu ya jenisnya macam-macam ya. Ada bukan amoxicillin, ada tetrasiklin, ada jenis sulfa,
ada ciprofloxacin, ada Banyak macam-macam pokoknya banyak sekali. Nah kemudian untuk batuk pilek, sebenarnya kita harus tahu dulu sih ya penyebabnya itu panasnya. Yang sering itu kalau di klinik kita itu seringnya apa ya? Anak minum es gitu ya, cuma sakit tenggorokan, radang tenggorokan, kemudian bisa juga banyaknya kalau pilek, batuk itu dari virus ya. Ya, jadi kita tidak perlu antibiotik. Justru tidak perlu dokter. Ya, tapi kalau misalnya panas tinggi, ya dia memang harus kontrol ke dokter. Jadi jangan langsung beli antibiotik. Karena apalagi COVID ya, panasnya kan bisa 1 bulan juga ada ya. Ada yang prolong COVID itu ya, bisa panas sampai 1 bulan. Atau dia minumnya kurang, dehidrasi ya. Jadi tidak kita juga kadang kultur itu tidak ketemu kuman. Oh, bisa ya, juga bisa kita kultur nih sputum, ya kumannya nggak ada. Anyang-anyangan kadang ada tuh, kasihan ya, anyang-anyangan sakit kencing, minumnya tetrasiklin. Udah diminum ini tetrasiklin, mungkin dulu dia pernah membaik, sehingga kemudian hari itu lagi, kadang kan tular-tularan ya. Oh ya, kalau tetangganya ini, aku kemarin minum ini loh sembuh. Gitu. Nah, jadi ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Nah, ada juga saat kita kultur tidak ada bakterinya. Bisa aja tuh karena batu, mungkin kan bisa ya. Tidak harus dari infeksi bakteri. Jadi untuk mengetahuinya memang harus periksa ya, ke puskesmas atau ke klinisi, ke rumah sakit. Jangan kayak mendiagnosis sendiri terus langsung datang ke apotek gitu ya dok ya. Kalau mau pertolongan pertama ya paling minum obat penghilang nyeri dulu kali ya. Nah, kemudian banyak minum. Misalnya nih dia sakit anyang-anyangan. Kalau batuk ya udah paling kalau mau beli ya obat batuknya aja dulu. Obat batuknya justru ya nggak usah pakai antibiotik dulu. Takutnya itu tadi ya resisten. Nah ini 2030 nanti kematian terbesar itu adalah karena resistensi antibiotik. Oh gitu dok, ya, sudah diperkirakan seperti itu. Iya, karena penggunaan antibiotik banyak sekali. Dan ini juga bukan cuman kita yang gunakan ya, hewan, ternak itu juga jadi kita makan juga udah mengandung antibiotik. Nah jadi apa namanya, kita jangan terlalu boros nih gunakan antibiotik, takutnya anak cucu kita nggak sempat nih lihat antibiotik, padahal itu untuk membunuh bakteri. Jadi kalau orangnya nggak biasa minum antibiotik gitu ya, jadi kalau kita kultur misalnya pun ada kuman tuh masih sensitif semuanya. Kalau dia udah pakai obat yang hebat-hebat ya, nanti biasanya udah pada resisten. Mental sendiri. Ya, jadi kuman dari orang yang resisten menulari orang yang biasa, dia juga kejatahan kuman yang resisten. Oh gitu dok. Iya, seperti TBC ya, TBC yang MDR sama yang TBC biasa itu ya beda. Misalnya nih orang ini terdiagnosa TBC yang MDR, menulari ke si B, ke si C, itu juga dia mengidapnya TB yang MDR, dan itu pengobatannya aduh ini ya panjang ya dok ya, panjang, lama, dan gak enak. Aduh iya gitu ya Bu Ani. Ini juga ada penanya terakhir melalui WhatsApp. Untuk pemeriksaan kultur jaringan itu sebenarnya berpengaruh pada pengobatan yang diberikan? Tidak ya, masalahnya anak dari saudara sudah lama opnam 2 minggu, panas dingin, katanya diambil darah untuk pemeriksaan kultur. Monggo dokter. Iya. Jadi dari luka tersebut sebenarnya bisa kita ambil kultur dari lukanya dan kemudian kultur dari darah. Jadi kalau luka ini namanya pembuluh darah kan ini banyak ya. Nah itu jadi luka yang tadi dari bakteri yang ada di luka itu bisa masuk ke pembuluh darah. Oh. Iya bisa masuk ke pembuluh darah. Kita infeksi di misalnya di paru nih, udah lama masuk juga ke pembuluh darah. Oke, gitu. Dari saluran kencing, bisa ISK juga. nih, sakit ISK, nyeri kencing, anyang-anyangan, kalau dibiarkan bisa juga masuk ke pembuluh darah. Dan ini susah kalau dia udah masuk. Iya, karena kan berarti harus dibersihin dok. Pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh ya, bukan yang pembuluh darah yang untuk kita biasa infus gitu aja. Jadi ada di seluruh, karena ngalir kan ya, tubuh kita. Oke, gitu ya Bu Meta di Beji.
terkait dengan pemeriksaan kultur. Dok, nggak berasa kita sudah 1 jam ngobrol ngalor ngidul. Ternyata dokternya bukan orang Jawa loh, tapi sudah lama di Jawa ternyata. Mungkin ada closing statement yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat terkait laboratorium mikrobiologi klinik ini, monggo. Jadi di laboratorium ini karena sebagai membantu penegakan infeksi, yang lebih utama tuh memang kita infeksi karena bakteri. Nah misalnya ada warga gitu yang merasa kok saya sepertinya terinfeksi bakteri dan lain sebagainya. Nah itu mohon untuk segera periksa ya, menemui klinisi ya, atau langsung ke rumah sakit. Kalau kita di Asari udah banyak ya, spesialis kita udah komplit, dan karena kita udah memiliki laboratorium mikrobiologi, otomatis spesialisnya pasti langsung mengarahkan untuk ya, kemudian ya tetap waspada, namanya penggunaan antibiotik juga ya, jangan asal minum gitu antibiotik. Kemudian yang utama lagi, sebenarnya kita juga nggak ingin ya kalau kita periksa itu kok banyak ketemu bakteri. Nah, yang kita inginkan itu adalah kita tidak menemukan kuman. Nah, bagaimana caranya ya? Masyarakat harus melaksanakan hidup bersih dan sehat, ya, agar tidak sakit. Gitu saja. Ya, terima kasih Dr. Inayati, SPMK Spesialis Mikrobiologi Klinik, dan untuk Anda pendengar LPPL Radio Suara Widuri dan juga di channel YouTube-nya RSUD Dr. Emma Sari, kita jadi lebih tahu apa sih laboratorium mikrobiologi klinik ini dan fungsinya sudah dijelaskan tadi sama Dr. Inayati. Dan kita akan ketemu lagi di Jumat selanjutnya, kira-kira dengan tema yang pastinya lebih menarik lagi sih, dengan dokter-dokter lain dari RSUD ya dokter ya. Atau mau Dokter Inayati lagi nih? Oke, saatnya kita pamit. Yakinkan diri yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.